negara dalam hal ini pemasyarakatan wajib menyediakan sarana prasarana untuk pendidikan, untuk rehabilitasi. Artinya apa? Bahwa itu amanat di samping undang-undang juga ada 10 pokok prinsip pemasyarakatan. Bagaimana bahwa salah ini tidak akan membuat kehancuran dia ke depan. Maka saya ngomong, kamu salah, jangan berbuat salah lagi. Salah Bu, jangan diulangi, itu pengalaman. Soalnya di luar juga belum tentu mendapatkan kesempatan kayak gini. Jadi ya saya alhamdulillah karena di sini juga saya dapat meneruskan atau mengenyam pendidikan S1. Kemiskinan itu judulnya menjadi kebodohan. Ini. Jadi kalau kita lihat orang yang hari ini mungkin tidak mengenyam pendidikan tinggi dan sebagainya, ini dia akan jadi korban perubahan. Korban perubahan ini pengangguran, kemiskinan. Ini satu paket. Kemiskinan itu akan hilang manakala di situ ayahnya, penanggung jawabnya ini meninggal. Tidak akan meninggalkan kemiskinan lagi. Saya wali kota, warga saya, dan ini adalah tenaga-tenaga yang produktif. Kebetulan dia berbuat salah. Bagaimana bahwa salah ini tidak akan membuat kehancuran dia ke depan. Maka saya ngomong, kamu salah, jangan berbuat salah lagi. Salah Bu, jangan diulangi, itu pengalaman. Ada 10 prinsip pokok pemasyarakatan. Nah, itu di poin 4, itu ada negara tidak boleh membuat lebih buruk daripada sebelum masuk ke dalam lapas. Terus di poin 10-nya, itu negara dalam hal ini pemasyarakatan wajib menyediakan sarana prasarana untuk pendidikan, untuk rehabilitasi. Artinya apa? Bahwa itu amanat di samping undang-undang juga ada 10 pokok prinsip pemasyarakatan. Lapas kelas 1 Madiun ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Madiun untuk menyelenggarakan pendidikan S1 jurusan agribisnis. Pertama kita sudah sampaikan ke mereka bahwa akan ada program namanya masuk narapidana keluar jadi sarjana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita fokuskan pada mereka-mereka yang memang berdomisili atau punya KTP Kota Madiun.
Yang ketiga, setelah itu kita asesmen tuh mereka-mereka. Setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah kita tetapkan, kita asesmen terkait dengan kesiapan dan juga antusiasme mereka untuk mengikuti perkuliahan. Mengapa agribisnis? Karena memang kebetulan yang pertama yang memberikan peluang untuk ada program itu adalah ada jurusan agribisnis. Itu yang pertama. Yang kedua, ini nanti sangat relevan dengan kemampuan mereka ketika mereka bebas. Jadi mudah-mudahan ilmu S1 ini dapat mereka terapkan ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. Karena memang kalau kita baca, kita paham itu kan sekarang pemerintah sangat concern pada bagaimana pengembangan agribisnis, khususnya pertanian. Jadi model pembelajarannya itu adalah model pembelajaran tatap muka, yaitu tutor dari Universitas Terbuka Surabaya itu datang ke sini di sekolahan, di kelas, mengajar mereka, tentunya didampingi juga oleh staf bimbingan kemasyarakatan. Ada juga beberapa mata kuliah yang diajarkan secara online. Jadi mahasiswa ini mengakses tugas melalui online, halaman resmi yang disediakan oleh Universitas Terbuka Surabaya. Pemerintah Kota Madiun itu memberikan fasilitas berupa Chromebook. Jadi Chromebook itu diberikan kepada semua mahasiswa yang selama ini kan berjalan 20 orang mahasiswa, diberikan satu-satu semuanya. Perkenalkan, nama saya Purna Yuga Grianto, asal dari Madiun. Di sini saya mengikuti program pendidikan kuliah S1 Universitas Terbuka Surabaya. Soalnya di luar juga belum tentu mendapatkan kesempatan kayak gini. Jadi ya saya alhamdulillah karena di sini juga saya dapat meneruskan atau mengenyam pendidikan S1. Saya pribadi jika nanti sudah bebas, ya mungkin saya akan mencari pekerjaan sesuai kemampuan serta sesuai ilmu yang saya dapat selama di dalam lapas, khususnya semoga saya pribadi bisa menjadi lebih baik dan juga bisa membuktikan pada orang tua dan juga masyarakat yang memandang kita sebelah mata, dan kita juga punya hak untuk bahagia dan untuk sukses. Perkenalkan, nama saya Iksan Bayu Nur Said, usia 26 tahun. Terus di sini saya mengambil S1 jurusan agribisnis. Kan di sini kan ada jadwal buka blog, tutup blog itu. Mulai jam 7 pagi saya udah mandi itu. Terus mulai kuliah sampai dari jam 8 sampai jam 12. Nanti tutupan blog, kembali lagi ke kelas jam 1, nanti sampai jam 3. Pemerintah membiayai gratis kuliah sampai selesai, terus dikasih fasilitas laptop sama pemerintah. Saya dulu sekolah di SMK Gula Raja Wali Madiun sini, jurusan kebetulan juga agribisnis. Ya, maka dari itu terus milih jurusan agribisnis juga untuk melanjutkan itu. Kan nyambung itu. Ya, menjadi manusia yang lebih bermasyarakat, terus nggak ngulangin lagi kesalahan yang telah diperbuat. Terus, ya, kalau bisa melanjutkan kuliah lagi nanti S2 atau gitu. Saya mengikuti program dari Lapas 1 Madiun sini.
alhamdulillah saya belajar menanam seperti terong sama kangkung, kacang pun juga. Ilmunya saya itu sapi itu banyak buat saya di rumah nanti besok-besok kalau udah keluar itu. Kalau di rumah di luar udah umur saya segini kan bisa dibuat di lahan gitu. Kami staf dan manajemen Grand Istana Rama Hotel Kuta Bali mengucapkan selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Semoga damai dan sejahtera menyertai kita semua. Yes! Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Sudah hampir dua tahun penuh ini dari pihak lapas memang dari awal sudah mempunyai keinginan untuk mengembangkan warga binaan dikaitkan dengan lahan yang ada di dalam lapas. Setahu saya di sana itu ada 1 hektar, mungkin lebih itu, tanah kosong, bagaimana bisa mengembangkan agar warga binaan itu juga disandingkan dengan program dari pemerintah pusat terkait dengan ketahanan pangan. Setelah warga binaan nanti bisa bebas, bisa mengembangkan ketahanan pangan di wilayah masing-masing. Tetapi memang ada beberapa lahan yang memang lahan produktif, lahan tidur tapi nanti kita produktifkan, kita olah agar bisa dimanfaatkan untuk menambah ketahanan pangan. Akhirnya ada beberapa hal pembinaan itu di bidang hortikultura ada, di bidang peternakan ada, di bidang perikanan juga ada. Saya lihat kemarin sudah bagus, ada tekniknya kemarin juga dipadukan dengan model jadi penanaman di dalam kolam sayur. Di dalam kolam, jadi terpadu. Jadi penanaman, pengolahan, pertanian terpadu. Program ketahanan pangan ini memang perintah dari Bapak Presiden
melalui Astacita memang ketahanan pangan, kemudian turun ke Pak Menteri ke Pak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pak Dirjen, untuk setiap lapas rutan wajib untuk mengembangkan ketahanan pangan, baik pertanian, peternakan, dan perikanan di tempat semaksimal mungkin yang ada. Lele, ada juga belut, nila. Kalau peternakannya ada kalkun, ada mentok, ada angsa, ada ayam kampung juga. Nanti mungkin ke depan ada ayam petelur juga. Untuk pertaniannya kita ada terong, timun, edamame, singkong, sempat juga kemarin semangka, melon. Di awal tahun, bulan Februari itu kita mandiri, belajar mandiri, petugasnya belajar juga dari YouTube, dari buku-buku literasi, kemudian applicable ke narapidana. Untuk warga binaan, pastinya mereka ketika keluar dari yang sama sekali tidak bisa bertani, tidak ada kepikiran untuk beternak, ketika keluar salah satu ide mereka ketika keluar untuk menghasilkan pendapatan yaitu dengan cara bertani, belajar beternak ikan dan beternak ayam di luar. Itu untuk belajar mereka, skill pastinya. Untuk kami menambah kegiatan mereka, jadi ketika mereka sore selesai berkegiatan, lelah mereka, tidak ada pikiran negatif, jadi menumbuhkan budaya disiplin kepada mereka. Perkenalkan, nama saya Samingun bin Nyono dari Kabupaten Bojonegoro. Kemarin saya waktu masuk di Lapas 1 Madiun, waktu itu petugas Bapak Kalapas ada kegiatan pertahanan bahan pangan. Maka dari itu saya mengikuti program dari Lapas 1 Madiun sini. Alhamdulillah saya belajar menanam seperti terong sama kangkung, kacang pun juga belajar. Ya mungkin kalau setelah bebas ya mungkin ya saya terapkan di desa, mungkin buat pengalaman dari sini untuk penanaman bisa dikembangkan di rumah. Ya mungkin kalau bebas dari murni dari lapas ini ya saya usahakan di rumah belajar tani. Nama saya Untung, asal dari Jombang. Kalau bekerja di sini kan bisa pelajari sama pupuknya, panennya berapa kali, hari guna berapa kali, itu kan besok-besok kalau saya keluar kan bisa pelajari di rumah. Cang panjang, masalah tiap harinya itu kangkung, setiap hari kangkung Bu. Soalnya makanan utama pokok itu kangkung loh. Tadi nggak telat, setiap hari store. Banyak Bu ini Bu, ilmunya saya itu sapi itu banyak buat saya di rumah nanti besok-besok kalau udah keluar itu Bu. Kalau di rumah di luar udah umur saya segini kan bisa dibuat di lahan gitu sama orang tua sekarang kan udah nggak ada. Karena memang kan kita tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi ya. Jadi itu sebagai alat bantu bagi petugas kita, bagi kita itu bagaimana agar pelaksanaan tugas itu lebih efektif. Ada bukti pertanggungjawaban petugas kepada lembaga. Kami, staf dan manajemen Haris Hotel Sunset Road Bali,
mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru untuk seluruh pemirsa Jawa Pos TV Bali. Semoga kita semua selalu diberikan kedamaian dan kebahagiaan. Yeay! Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ya, karena memang kan kita tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi ya. Jadi itu sebagai alat bantu bagi petugas kita, bagi kita itu bagaimana agar pelaksanaan tugas itu lebih efektif. Ada bukti pertanggungjawaban petugas pada lembaga bahwa mereka sudah melaksanakan tugas. Nah, salah satunya dengan kita meluncurkan aplikasi kontrol lapas satu Madiun yang kita sebut dengan Sikomat. Dalam keadaan aman kondusif, tolong lanjutkan. Siap. Nah, untuk mengecek apakah mereka betul-betul sudah kontrol, maka kita buatlah Sikomat ini. Nanti pada setiap titik itu ada barcode yang harus di-scan oleh petugas ketika mereka kontrol. Itu sebenarnya. Karena memang kita ingin bahwa pelaksanaan tugas seluruh petugas ini bisa termonitor dengan baik. Jadi nanti setiap petugas itu ketika kontrol itu harus melakukan scan barcode yang sudah kita siapkan pada beberapa titik. Kalau sebelum ada Sikomat kan memang tetap kontrol, cuman kan tidak termonitor apakah mereka sudah betul-betul kontrol pada titik itu atau belum. Nah, itu. Nah, maka kita tentukan titik itu dengan cermat agar semua area bisa termonitor oleh petugas. Nah, dengan adanya kontrol ini kan mudah-mudahan yang pertama area itu aman, tidak ada sesuatu yang bisa merugikan lapas. Yang kedua juga bisa mengontrol aktivitas narapidana. Kita akan kontrol nih, kemana? Ke pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, termasuk ke pos-pos blok itu. Itu pernah ada pemasyarakatan itu. Kemudian seiring berjalannya waktu gitu kan, hilang gitu. Lah ini Sikomat ini sesungguhnya menggantikan fungsi itu. Rata-rata teman-teman kalau kita lihat bahwa isi dari SDM-nya petugas lapas itu, rata-rata sudah banyak generasi milenial dan zilenial. Nah, keliling. Karena dengan kontrol itu nanti ada data yang akan diisi di situ, itu bisa dimonitor oleh atasannya. Ini memaksa itu. Nah, dengan sering kontrol, otomatis pantauan terhadap keamanannya itu bisa berjalan dengan baik. Hak-hak yang dipunyai oleh warga binaan ini yang pertama, karena ini hak dasar dari warga binaan. Kita diberikan amanah untuk melakukan tugas itu harus dipenuhi.
Hak-hak itu sudah ditempel sedemikian rupa. Mereka kalau ada komplain kita berikan akses. Baik itu sarana pengaduan, apakah itu juga mereka berkeluh kesah, kita sampaikan. Di petugasnya pun artinya juga tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan itu. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan? Pak Menteri dengan 13 program akselerasinya itu kan melibatkan warga binaan itu. Nah, dengan UMKM-nya, dengan ketahanan pangannya, terus dengan koperasinya. Ini kan bahwa pimpinan kita, terutama Pak Menteri itu memang memberikan atensi yang khusus dan besar kepada kesejahteraan warga binaan. Mereka bukan hanya objek saja, tetapi juga subjek. Bagaimana warga binaan itu diberikan dukungan sepenuhnya. Makanya kalau mereka ikut kerja itu mendapatkan premi, itu tidak boleh diberikan semuanya. Harus ada yang ditabung sebagai bekal nanti ketika keluar balik ke tengah-tengah masyarakat. Itu kan bentuk memberikan memberikan dukungan sepenuhnya kepada warga binaan. Sekolah juga boleh. Yang dia nggak lulus SD diberikan kejar paket A, di SMP kejar paket B, SMA kejar paket C. Yang sarjana juga diberikan seperti ini.